Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam SAP1 untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, jadi di sini kita bisa lihat SAP1. Di sini. Nah, apa sih SAP1 itu? SAP1 atau Simple as Possible 1 adalah sebuah komputer sederhana yang dikembangkan oleh Albert Paul Malvino pada tahun 1975. Komputer ini dibuat dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami dasar-dasar arsitektur komputer dan prinsip kerja dari komputer digital. SAP1 terdiri dari beberapa komponen dasar seperti register, ALU, memori, dan input-output. Selain itu, SAP1 juga menggunakan sistem instruksi sederhana yang terdiri dari 6 instruksi dasar untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Meskipun sederhana, SAP1 memberikan pemahaman yang baik tentang cara kerja komputer dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan komputer modern yang lebih kompleks. Nah, sebelum masuk pada penjelasan SAP1, di sini terdapat tiga panahan keadaan. Panahan tiga keadaan atau three-state buffer. Nah, three-state buffer ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengontrol aliran atau transfer data dari register ke bus secara teratur. Nah, komponen yang pertama ada PC atau program counter. Program counter pada SAP1 adalah suatu register yang menyimpan alamat instruksi dalam bentuk bilangan biner. Setiap instruksi dalam program memiliki alamatnya sendiri, dan program counter akan mengarahkan eksekusi ke alamat instruksi berikutnya setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi. Jadi cara kerja PC pada SAP1 itu PC awalnya diatur ke alamat awal program. Biasanya alamat awal program adalah 0000 atau 001, tergantung pada desain SAP1 yang digunakan. Program counter, ketika komputer SAP1 melakukan siklus instruksi, program counter akan mengeluarkan alamat instruksi saat ini ke bus alamat. Alamat instruksi tersebut akan digunakan untuk membaca instruksi dari memori program. Instruksi tersebut dimuat ke dalam register instruksi dan dipecah menjadi opkode atau operan. Setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi, program counter perlu diupdate untuk menunjuk ke alamat instruksi berikutnya. Ini dilakukan dengan menambahkan satu ke nilai program PC saat ini. PC kemudian memasukkan alamat instruksi berikutnya ke bus alamat, dan siklus instruksi selanjutnya dimulai dengan membaca instruksi dari memori program. Proses ini berulang-ulang sampai program mencapai instruksi akhir atau diberhentikan secara eksternal. Jadi jalur kendali yang ada pada PC ini yaitu EP dan CP. Nih. EP berfungsi untuk mengeluarkan nilai dari pencacah ke dalam bebas, dan CP itu berfungsi untuk mengendalikan inkremen pencacah dari PC ke PC ditambah 1. Selanjutnya yang kedua ada MAR, input dan MAR. Nah, input pada SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang akan ditulis ke memori. Register ini bertanggung jawab untuk menerima data dari sumber eksternal seperti keyboard atau perangkat lain sebelum data tersebut ditulis ke memori. Cara kerja input pada SAP1 yaitu yang pertama-tama
Data yang akan ditulis ke memori diberikan ke input dari sumber eksternal. Kemudian input menyimpan data tersebut dalam registernya. Data yang ada dalam input kemudian dikirim melalui bus data ke memori untuk ditulis pada alamat yang ditentukan oleh MAR atau Memory Address Register. Selanjutnya itu MAR atau Memory Address Register. MAR pada SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Register ini menerima alamat memori dari program counter atau PC, decoder atau instruksi lainnya dan mengirimkan alamat tersebut ke memori. Jadi cara kerja MAR ini yaitu alamat memori yang akan diakses diberikan ke MAR dari sumber yang sesuai seperti PC atau decoder. MAR menyimpan alamat tersebut dalam registernya. Alamat memori dalam MAR kemudian dikirim melalui bus alamat ke memori untuk mengambil atau menulis data pada alamat yang bersangkutan. Selama komputer bekerja, alamat dalam pencacah program ditahan atau latched pada MAR. Sejenak kemudian MAR mengirimkan alamat 4 bit ke dalam memori RAM untuk membaca instruksi dalam memori. Jadi jalur kendali yang ada pada input dan MAR ini adalah LM. LM ini berfungsi untuk mengambil data dari WBUS ke dalam MAR. LM ke MAR. Nah, selanjutnya yang ketiga ada memori RAM atau Random Access Memory 16x8. RAM pada SAP1 terdiri dari 16 lokasi memori yang disusun secara berurutan, diawali dari alamat 0000 hingga 1111 dalam notasi heksadesimal. Setiap lokasi memori dapat menyimpan 8 bit data. RAM ini digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data yang digunakan dalam operasi komputasi. RAM berperan sebagai memori utama input menyimpan instruksi dan data. Selama komputer beroperasi, RAM menerima alamat 4 bit, menerima alamat 4 bit dari MAR. Dan operasi membaca dilaksanakan. Setelah memori dibaca, instruksi atau data akan keluar dari memori dan masuk ke dalam busway. Instruksi atau data yang berada dalam busway dapat diakses oleh register-register lain. Memori terdiri dari 16 alamat yang lebarnya 8 bit. Untuk mengakses RAM diperlukan alamat dengan lebar log 16 bit sama dengan bit. Itulah mengapa pencacah program lebarnya 4 bit. Nah, dalam RAM ini digunakan jalur kendali CE ini. CE ini berfungsi untuk mengeluarkan data 8 bit dari memori busway. Selanjutnya yang keempat ada IR atau Instruction Register. Instruction Register adalah register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi dalam bentuk biner. Instruksi ini terdiri dari opkode atau kode operasi dan operan atau data atau alamat yang terkait dengan operasi. IR menyediakan tempat untuk menyimpan instruksi saat ini sebelum instruksi tersebut diteruskan ke komponen lain dalam SAP1 untuk dieksekusi. Register instruksi ini merupakan bagian dari unit kendali. Instruksi yang akan dieksekusi dibaca dari memori utama dan masuk ke dalam WBUS. Pada waktu yang bersamaan, register instruksi diaktifkan sehingga instruksi yang dibaca dari memori akan masuk ke dalam register instruksi. Register instruksi ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas sebanyak 4 bit dikirim ke blok pengendali pengurut atau control sequencer. Terus bagian bawah sebanyak 4 bit menuju WBUS dikendalikan oleh 3 state buffer.
Jadi awal generasi komputer ini ditandai dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program dalam memori. Sebelumnya baik komputer mekanik atau elektrik tidak menyimpan program dalam memori komputer. Program-program ditulis dalam kartu yang dilubangi kemudian dieksekusi. Bahkan beberapa komputer dibuat hanya untuk menyelesaikan satu kasus tertentu. Jadi jalur kendali pada instruction register ini ada LI dan EI. Ini LI dan EI. Jadi LI ini berfungsi untuk mengambil data 8 bit dari WBUS. Selanjutnya EI itu berfungsi untuk mengendalikan data 4 bit dari register yang menuju ke WBUS. Ini. Selanjutnya yang kelima ada controller sequencer. Controller sequencer. Controller sequencer dalam SAP1 adalah komponen yang bertugas atau berfungsi untuk mengatur seluruh jalannya komputer, termasuk eksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal CLR dan CLK masing-masing dikirimkan ke eksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal CLR dan CLK masing-masing dikirim ke pencacap program, di-reset ke 0000, dan pada saat yang bersamaan instruksi terakhir dalam register instruksi dihapus. Kemudian sinyal detak CLK ke semua register buffer. Sinyal ini mensinkronkan operasi komputer yang menjamin bahwa setiap langkah operasi akan terjadi sebagaimana mestinya. Semua transfer dalam register terjadi pada tepi positif dari sinyal detak CLK yang sama. Data 12 bit yang keluar dari register dinamakan mikroinstruksi. Mikroinstruksi mengendalikan kerja seluruh register. Jadi ini controller sequencer. Selanjutnya yang keenam ada akumulator A. Akumulator A adalah register khusus dalam SAT1 yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dioperasikan. Data yang ada dalam akumulator A dapat digunakan dalam operasi aritmatika, logika, dan transfer data. Akumulator A berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama untuk operasi dan hasilnya dapat digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Akumulator mempunyai dua macam keluaran. Keluaran dua keadaan secara langsung diteruskan ke bagian penjumlahan dan pengurang atau subtraktor. Selanjutnya keluaran tiga keadaan dikirimkan ke WBUS. Karena itu data sebanyak 8 bit dan akumulator secara terus-menerus mengaktifkan rangkaian penjumlah pengurangan, dan data yang sama muncul pada WBUS jika EA tinggi. Jadi jalur kendali akumulator A itu ada LA ini dan EA. Ini jalurnya. Jadi LA ini berfungsi untuk mengambil data 8 bit. Selanjutnya EA ini berfungsi untuk mengendalikan data 8 bit dari register yang menuju ke WBUS. 8 bit ini 8 bit. Oke. Selanjutnya ada adder dan subtraktor. Adder atau subtraktor adalah komponen dalam SAP1 yang berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada data yang ada dalam register. Akumulator A dan B, adder atau subtraktor menghasilkan hasil operasi yang dapat disimpan kembali ke akumulator A atau digunakan oleh komponen lain dalam SAP1.
Nah, bila SU berharga rendah, maka keluaran jumlah dari penjumlah pengurang dalam S sama dengan A plus B. Apabila SU tinggi, keluarannya berupa selisih A sama dengan A plus B. Rangkaian penjumlah pengurang bersifat asinkron. Ini berarti isi keluarannya akan berubah bila terjadi perubahan pada data masukan. Bila mana tinggi, isi yang bersangkutan akan muncul pada Webas. Jadi jalur kendali yang ada pada register instruksi itu ada SU dan EU. Ini EU dan SU-nya itu yang ini SU. Ada EU dan SU. Jadi SU ini berfungsi untuk menentukan jenis operasi penjumlahan atau pengurangan. Jika SU aktif, maka operasi pengurangan. Jika sebaliknya, operasi penjumlahan. EU ini berfungsi untuk mengendalikan data 8 bit dari penjumlahan dan pengurangan yang menuju kepada Webas. Baik, selanjutnya ada B register. Komponen yang ke-8 yaitu B register. B register dalam SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam operasi aritmatika, logika, dan transfer data. Data dalam B register dapat berasal dari sumber eksternal seperti input atau dari operasi sebelumnya. B register berfungsi sebagai penyimpanan sementara dan bekerja sama dengan akumulator A untuk menjalankan instruksi dan operasi yang diperlukan. Sinyal LB yang rendah dan tepi positif dari sinyal detak akan menyalurkan data dari Webas ke tepi positif dari sinyal detak yang akan menyalurkan data dari Webas ke dalam register B, kemudian mengaktifkan penjumlah pengurangan atau other subtractor tadi, dan memasukkan bilangan yang akan dijumlahkan dengan atau dikurangkan dari isi akumulator. Jadi jalur kendali yang ada pada B register ini adalah LB. LB ini fungsinya untuk mengambil data 8 bit dari Webas. Ini 8 bit dari Webas. Baik, selanjutnya komponen yang ke-9 adalah output register atau register keluaran. Nah, output register adalah register dalam SAP1 yang berfungsi untuk menyimpan sementara data yang akan ditampilkan pada output perangkat luar. Data yang ada dalam output register dapat berasal dari hasil operasi atau instruksi yang dieksekusi oleh SAP1. Output register memungkinkan komputer untuk menyimpan data hasil dan menampilkan hasil tersebut secara eksternal. Register keluaran sering disebut dengan output port karena data yang telah diproses dapat dikeluarkan dari komputer melalui register ini. Dalam mikrokomputer, output port dihubungkan dengan rangkaian perantara atau interface circuit yang menggerakkan alat-alat seperti printer, monitor, dan lain sebagainya. Jadi jalur kendali pada output register ini yaitu LO atau L0 yang berfungsi untuk mengambil data 8 bit dari Webas. Selanjutnya komponen yang terakhir adalah peraga biner atau binary display. Binary display adalah perangkat output pada SAP1 yang digunakan untuk menampilkan bilangan dalam bentuk biner. Biasanya binary display terdiri 8 buah lampu LED. Ini 8 buah lampu LED mulai dari 0 sampai 7. 8.
terdiri dari 8 buah lampu LED atau 7 segmen yang dapat diatur untuk mewakili digit biner, mulai dari 0 hingga 9 atau huruf A atau F, A sampai F untuk notasi heksadesimal. Binary display memberikan representasi visual dari bilangan biner yang ada dalam register pada SAP1. Jadi cara kerja binary display pada SAP1 ini, yang pertama itu pada penyimpanan data. Data dalam bentuk biner yang akan ditampilkan disimpan dalam register, seperti akumulator A atau output register. Selanjutnya konversi biner ke visual. Data biner dalam register dikonversi menjadi representasi visual yang dapat dibaca oleh manusia menggunakan binary display. Misalnya, setiap digit biner dapat dikaitkan dengan segmen-segmen LED yang mewakili digit biner tersebut. Selanjutnya, pengaturan lampu LED. Binary display mengatur kondisi lampu LED atau segmen-segmen yang mewakili digit biner yang sesuai. Lampu LED yang terkait dengan bit bernilai 1 akan dinyalakan, sedangkan yang terkait dengan bit bernilai 0 akan dimatikan. Selanjutnya, tampilan bilangan biner. Setelah pengaturan lampu LED, binary display akan menampilkan bilangan biner secara visual. Representasi visual ini dapat dibaca oleh manusia untuk memahami nilai biner yang ditampilkan. Cara kerja yang terakhir yaitu sinkronisasi dengan clock. Binary display bekerja secara sinkron dengan siklus clock dalam SAP1. Data yang ada dalam register akan ditampilkan pada binary display saat sinyal clock tepat waktu. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan SAP1 secara keseluruhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.